Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Repi Wulandari dengan NPM A1A022030 dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berasal dari Universitas Bengkulu. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu materi dari ANAPA. Sebelumnya, dari materi ini adalah dari mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmanzah, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Di sini terdapat pengertian analis varian. Analis varian salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel atau lebih dalam atau baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex post facto Kadir 2015 tahun halaman 313. Nah, kemudian di sini B, jenis analis varian. Teknik analis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. 2. Analis varian satu jalan atau group within treatment atau GWT, teknik analis untuk penelitian eksperimen khususnya pada kluster kelompok dalam jumlah yang sama setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Kemudian yang ketiga itu ada analis varian dua jalan, teknik analis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok sampel baik yang menggunakan two factorial desig atau treatment by level desig baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal imperatif. Nah, di sini saya mempunyai judul yaitu pemecahan perbedaan tiga metode pembelajaran yaitu metode inquiry atau A1, metode penugasan atau A2, dan metode drill atau A3 terhadap kemampuan bahasa Indonesia siswa SMP Negeri 3 Kepahyang. Langsung saja kita masuk pada program SPSS. Nah, di sini kita masuk pada bagian Test of Homogeneity of Variance. Nah, di sini terdapat signifikansi 0,813. Jadi, jika nilai signifikansi lebih besar dari delta A, maka varian antar kelompok data adalah sama atau homogen. Namun, jika nilai signifikansi lebih kecil dari delta A, maka varian antara kelompok data adalah tidak sama atau homogen. Nah, di sini karena signifikansinya 0,818, jadi diperoleh nilai signifikansi 0,818 lebih besar dari delta A. Maka varian antar kelompok data sama atau homogen. Jadi, data ini memenuhi uji homogeneity deskriptif. Nah, perlu diketahui bahwa delta A itu mempunyai nilai 0,05. Nah, untuk homogeneity deskriptif itu ada pada bagian ini, bagian atas. Nah, jadi pada bagian ini sudah memenuhi. Kemudian kita masuk kepada bagian ANOVA. Perlu diketahui di sini ada hipotesis H0 sama dengan ketiga kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang sama. Kemudian H1 sama dengan ketiga kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang berbeda. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji one-way ANOVA itu yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari delta A, maka HO diterima. Namun, jika nilai signifikansi lebih kecil dari delta A, maka HO ditolak. Nah, sedangkan di sini signifikansinya 0,000. Nah, jadi diperoleh nilai signifikansi 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan pedoman, maka HO ditolak. Jadi
ketiga kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang berbeda. Masuk ke bagian selanjutnya itu ada post hoc test. Nah, pada post hoc test ini kita dapat melihat pada bagian inquiry penugasan itu 0,00. Jadi di sini nilainya homogen. Nah, untuk inquiry dan drill itu tidak homogen karena lebih besar. Nilai signifikansinya lebih besar dari delta A. Begitupun selanjutnya. Nah, kita masuk saja pada perhitungan analisis varian satu jalan. Di sini judulnya perbedaan pemecahan 3 metode pembelajaran, yaitu metode inquiry atau A1, metode penugasan atau A2, dan metode drill A3 terhadap kemampuan bahasa Indonesia siswa SMP Negeri 3 Kepahyang. Nah, di sini saya mempunyai data, di mana di sini ada metode pembelajarannya itu inquiry, penugasan, drill, dengan respondennya ada 18. Langsung saja kita masuk pada rumus. Untuk mengetahui hipotesis statistik itu adalah H0 dibagi H1 dibagi X1, ini adalah Y X1 sama dengan X2 sama dengan X3. H1 dibagi bukan H0. Nah, kita masuk saja misalnya skor mapel. Di sini saya terdapat kesalahan penulisan. Ini adalah bahasa Indonesia. Nah, untuk mendapatkan ini akan kita kuadratkan. Misalnya Y1 itu adalah 71, kita kuadratkan. Begitupun langkah-langkah selanjutnya. Sampai di akhir itu kita jumlahkan seluruh data dari A1, A2, A3. Y1, Y2, Y3, kemudian Y1 kuadrat, Y2 kuadrat, dan Y3 kuadrat. Nah, kemudian masuk ke untuk memudahkan menentukan jumlah kuadrat dapat dibuat tabel persiapan seperti di bawah ini. Terdapat statistik, inquiry, penugasan, drill, dan jumlah. Di sini N itu adalah 18 sesuai dengan 18 responden tadi dan jumlahnya itu adalah 54. Kemudian kita masuk pada yang pertama itu adalah menghitung akar kuadrat JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total T, antar A, antar dalam kurung A, dan dalam D. Nah, di sini ada JK dalam kurung T atau total, di sini sigma Y total dikurang sigma Y total akar kuadrat 2 per NT. Nah, di sini dapat dilihat hasil-hasilnya. Begitupun dengan JK. Kemudian dengan JKD. Kemudian yang kedua, kita masuk ke menentukan derajat bebas atau DB. Masing-masing sumber variasi DB dalam kurung total sama dengan 54. Mengapa dapat 54? Itu karena di sini kita melihatnya di tabel ini, 54 adalah jumlah dari N. Kemudian 1 dikurang 1 hasilnya 53 dan DB itu adalah 3 dikurang 1 hasilnya 2. Kemudian DB dikurang 54 dikurang 1 itu hasilnya 51. Kemudian kita masuk ke menentukan rata-rata jumlah kuadrat. Di sini RJK dalam kurung A itu rumusnya dengan JK dalam kurung A per DB dalam kurung A. Nah, hasilnya itu kita dapatkan dari JK itu diambil dari nilai 1998,0 kita masukkan, kemudian per 2, kita bagi 2, nah hasilnya 999,0185. Kemudian untuk RJKD itu dengan rumus JK dalam kurung D per DB dalam kurung D. Nah, itu kita dapatkan hasilnya yaitu dari JKD itu 2639,67 kita masukkan per 51. Nah, hasilnya adalah 51, sekian-sekian.
4 kita masuk ke menghitung FO. Nah, FO itu dengan rumus RJK dalam kurung A, RJK dalam kurung D. Nah, kita dapat 99 sekian itu dari RJKA. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Kemudian dapat RJKD, itu hasil dari ini yang kita cari sebelumnya. Pada nomor 3. Hasilnya adalah 19,302. Kemudian masuk ke nomor 5, itu menghitung ukuran efek atau efek size. Nah, di sini rumusnya itu adalah JK dalam kurung A per JK dalam kurung T. Nah, hasilnya itu adalah kita dapat dari mana 1998,0 itu dapatkan dari bagian 1. Bagian 1 JKA ini kita dapatkan. Kemudian nanti kita langsung lagi dibagi JKT, kemudian hasilnya adalah 0,430 dan kemudian masuk ke M kuadrat itu dengan rumus DB dalam kurung FO dikurang 1 per DB dalam kurung FO dikurang 1 ditambah N. Hasilnya adalah 0,410. Kita masuk saja pada bagian 6, itu menyusun tabel ANOVA satu jalan. Nah, di sini terdapat sumber varian, JK, DB, RJK, F hitung, dan F tabel. Nah, di sini antarnya itu ada 1998,0, dalamnya ada 2639,667, totalnya sekian. Dengan DB2 5153, RJK 999,02, 51,76, dengan F hitung 19,30 dan F tabel 3,18. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa FO dalam kurung A adalah 19,302, lebih besar dari F tabel yang itu 3,18. Nah, jadi HO di sini ditolak. Nah, kita masuk saja pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel atau dengan delta A 0,05, maka terdapat perbedaan kemampuan perpecahan masalah siswa menggunakan metode pembelajaran inquiry, penugasan, dan drill. Nah, itulah teman-teman materi yang bisa aku sampaikan dari materi ANAPA, Statistik Pendidikan. Nah, semoga materi yang aku berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.